Kita tidak bisa belajar di kurikulum universitas, biarpun mau S1, S2, S3, Bapak selalu bilang S lilin pun juga boleh, tapi tidak ada manfaat kalau tidak diterapkan menjadi proyek industri. Ya tinggal kita menyepakati strateginya bagaimana kita mau mencapai tujuan dengan apa yang saya tadi katakan. Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Teguh Suwarto. Dalam kesempatan ini admin akan membahas tentang pesawat R80 ya, dengan ide gilanya Rp1.000 untuk R80. Pesawat R80 adalah proyek pengembangan pesawat penumpang regional yang digagas oleh almarhum B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia dan ahli teknologi kedirgantaraan Indonesia. Proyek ini merupakan kelanjutan dari visi Habibie untuk memajukan industri aerospace Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pesawat R80 dan bagaimana gagasan iuran massal atau gotong royong dari 200 juta penduduk Indonesia dapat membantu mewujudkannya. Sebelumnya akan kami sampaikan tentang profil pesawat R80. Yang pertama terkait desain dan spesifikasi. R80 adalah pesawat penumpang regional dengan kapasitas 80-92 penumpang. Dirancang untuk rute penerbangan jarak pendek hingga menengah. Pesawat ini cocok untuk operasi di daerah terpencil dan kepulauan. Pesawat ini menggunakan teknologi canggih termasuk bahan komposit ringan dan sistem avionik modern. Dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri, disingkat RAI atau RAI ya. Perusahaan yang didirikan oleh B.J. Habibie dan putranya Ilham Habibie. Lalu yang kedua, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan pesawat R80 adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pesawat impor, meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia, membangun industri aerospace nasional yang mandiri dan berdaya saing global. Yang ketiga, perkembangan proyek. Proyek R80 masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan investasi besar untuk produksi massal. PT RAI telah melakukan studi kelayakan, desain dan uji aerodinamika, tetapi masih membutuhkan pendanaan untuk tahap produksi. Nah, sekarang bagaimana tentang gagasan iuran massal atau gotong royong ya. Gagasan untuk mewujudkan produksi R80 melalui iuran massal atau gotong royong dari 200 juta penduduk Indonesia adalah ide yang sebetulnya pemerintah Indonesia tidak harus menumpuk hutangnya lagi ke IMF yang berdampak besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam channel saya ini, saya suguhkan pemikiran atau gagasan pada pemerintah dan para pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu tentang mekanisme iuran massal. Jadi di sini harus ada skema crowdfunding. Jadi pemerintah bisa membuka platform crowdfunding khusus untuk proyek R80 di mana masyarakat dapat berkontribusi dengan jumlah tertentu. Paket investasi kecil.
pemerintah menawarkan paket investasi kecil-kecilan kepada masyarakat. Misalnya untuk menyingkat waktu dan untuk mengejar terkumpulnya dana, bila bukan dengan Rp1.000 ya. Karena bila dengan Rp1.000 butuh waktu 10 tahun akan terkumpul 24 triliun rupiah. Dan bila mana ini dengan Rp100.000 per orang. Jika 200 juta penduduk berpartisipasi, dana yang terkumpul bisa mencapai 20 triliun rupiah. Tapi ini harus ada insentif bagi kontributor, yaitu pemerintah memberikan insentif seperti sertifikat partisipasi, diskon tiket pesawat R80 di masa depan, atau hak suara simbolis dalam pengembangan proyek. Lalu yang kedua, yaitu peran pemerintah. Jadi pemerintah itu harus memberikan dukungan regulasi. Pemerintah dapat memfasilitasi skema ini dengan membuat regulasi yang mendukung crowdfunding untuk proyek strategi nasional. Kampanye nasional. Pemerintah juga harus melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Nah, berikutnya tentang insentif pajak. Jadi pemerintah itu harus memberikan insentif pajak bagi perusahaan atau individu yang berkontribusi pada proyek R80. Yang ketiga, kolaborasi dengan swasta dan BUMN. Investasi swasta mengajak perusahaan swasta dan BUMN untuk berinvestasi dalam proyek R80. Sponsorship, menjalin kerjasama dengan perusahaan besar untuk menjadi sponsor proyek. Lalu yang keempat adalah edukasi dan sosialisasi. Nah, ini sangat diperlukan ya. Jadi edukasi masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya proyek R80 bagi kemajuan bangsa. Terus harus ada yang namanya transparansi. Menjamin transparansi dalam penggunaan dana yang terkumpul agar masyarakat percaya dan bersedia berkontribusi. Jadi harus jangan dikorupsi, itulah intinya seperti itu ya. Nah, ini kan tentunya ada tantangan, tapi kan ada solusi, yaitu tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu terkait dengan tantangan. Partisipasi masyarakat, tidak semua masyarakat mungkin mampu atau bersedia berkontribusi. Manajemen dana, mengelola dana dalam skala besar memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel. Waktu dan konsistensi proyek ini memerlukan waktu panjang dan konsistensi dalam pengumpulan dana. Nah, solusinya ini solusi bagaimana ya? Ini menurut pengamat abal-abal ini ya. Fase berkelanjutan. Membagi proyek menjadi beberapa fase sehingga masyarakat itu dapat melihat progres dan terus termotivasi untuk berkontribusi. Kolaborasi multisektor. Nah, ini sangat diperlukan ya. Kolaborasi multisektor, yaitu melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan proyek. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Pesawat R80 adalah proyek strategis yang dapat membawa Indonesia menjadi pemain utama di industri aerospace global. Gagasan iuran massal atau gotong royong
dari 200 juta penduduk Indonesia adalah, ya katakanlah ini ide yang inovatif ya, dan dapat diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membangun platform crowdfunding yang transparan, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, memberikan insentif dan edukasi kepada masyarakat. Jadi dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, produksi pesawat R80 dapat terwujud, mewujudkan mimpi B.J. Habibie untuk kemandirian teknologi dan kedirgantaraan Indonesia. Itu seperti itu. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan untuk memberikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.